Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Arfiadi dengan NIM D101212595. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dia Rahmawati, SPD IMPD. Materi yang pertama adalah IPTEX dalam pandangan Islam. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. IPTEX merupakan alat atau media, bukan tujuan. Sangat diperlukan upaya-upaya untuk menyertakan nilai-nilai ke dalam IPTEX yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk menyertakan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga ilmu ini tidak berdiri sendiri di tempat netral, namun menjadi dasar pemikiran ilmiah saat ini. Kemajuan IPTEX sebagai tantangan umat Islam. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi sampai saat ini telah mengubah gaya hidup dan cara masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi daring yang berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi digital telah mampu memperluas cakrawala pengetahuan pengguna media dan teknologi. Sekitar abad 8 sampai dengan abad 13, Islam berjaya di bidang IPTEX. Setelah abad tersebut, IPTEX di kalangan Muslim berkembang sampai saat ini. Tradisi keilmuan umat Islam yang dipelopori oleh Al-Kindi atau filosof, penggerak dan pengembangan ilmu, pengetahuan dari manapun sumbernya, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah dan syariah. Selanjutnya, pluralisme dan toleransi beragama. Pluralisme, menurut Kamus Webster yang telah direvisi pada tahun 1913, pluralisme adalah, yang pertama, hasil atau keadaan menjadi plural. Yang kedua, keadaan seorang pluralis memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Yang ketiga, berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham dari berbagai kamus pluralis dapat disederhanakan ke dalam dua pengertian. Yang pertama itu pengakuan terhadap keragaman kelompok, baik yang bercorak agama, ras, suku, aliran, maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua, doktrin yang memandang bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat adalah sama benarnya. Selanjutnya, pengertian dari toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerare atau Latin yang berarti memikul atau bertahan. Toleran dalam pengertian ini dimaksudkan untuk saling tolong-menolong walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau memberi tempat kepada orang lain, sekalipun keduanya tidak sependapat siagian. Karena itu, toleransi adalah sebuah sikap kerelaan untuk menerima kenyataan bahwa ada perbedaan keyakinan di antara pemeluk agama di dunia ini. Toleransi beragama dalam pandangan Al-Quran tidak pernah menyinggung kata toleransi atau tasamu secara tersurat atau eksplisit sehingga tidak ditemukan kata tersebut termaktub di dalamnya. Namun, secara tersirat atau implisit, Al-Quran telah secara jelas dan gambling telah menyinggung konsep toleransi dengan segala batas-batasannya. Oleh karenanya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep toleransi dapat menjadi rujukan guna mengimplementasikan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah kebudayaan Islam. Arti kebudayaan dalam Islam terdapat beberapa akronim, diantaranya disebut Al-Asqafa yang berarti pandai dalam memahami sesuatu. Kadangkala disebut Al-Hada'ah yang berarti peradaban atau adab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab diartikan kehalusan dan kebaikan akhlak, kesopanan. Menurut Kulsum dan Novia pada tahun 2006. Selanjutnya adalah hakikat kebudayaan Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan hidup bagi manusia antara kehidupan dunia dan akhirat.
Keseimbangan ini terimplementasi dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, senantiasa mengandung dua dimensi, yakni lahiriah dan batiniah. Kedua dimensi ini kemudian terintegrasi dalam konsep iman, Islam, dan ihsan. Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberi keteraturan, hidup, dan ketenangan bagi manusia. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.